Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Widya Ningtyas, atau yang biasa akrab dipanggil sebagai Tias. Saya adalah seorang fresh graduate atau lulusan dari Universitas Indonesia dengan jurusan Ilmu Perpustakaan dan baru saja lulus di bulan Agustus tahun 2024 kemarin. Saya berasal dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, namun pindah ke Jakarta karena sudah kuliah dan kebetulan orang tua sekarang sudah bertugas di Jakarta. Dan apa yang memotivasi saya untuk bisa mengikuti Digistar kelas intern 2025 ini? Yang pertama adalah saya ingin melatih skill yang saya punya, mendalami skill yang akan saya dapatkan juga dari pelatihan Digistar kelas intern ini. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwasanya Telkom adalah salah satu BUMN di Indonesia yang memiliki reputasi yang baik, bahkan salah satu perguruan tingginya yaitu Telkom University menduduki peringkat pertama sebagai universitas swasta terbaik di Indonesia. Kemudian saya berharap bisa mendapatkan banyak sekali ilmu, skill baru, skill tambahan, dan kemudian memberikan impact dari apa yang saya miliki selama ini sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia sebagai bentuk kontribusi nyata kepada Telkom melalui Digistar Telkom internship-nya. Komitmen yang saya miliki untuk Digistar internship Telkom Indonesia adalah saya ingin memberikan seutuhnya ilmu yang saya miliki untuk kontribusi nyata dengan harapan bisa mendapatkan feedback untuk ilmu yang lebih dalam lagi dari Telkom itu sendiri. Kemudian saya juga sudah difasilitasi oleh orang tua tempat tinggal yang nyaman di Jakarta ini untuk mengenyam proses magenta dari Telkom agar lebih maksimal. Yang ketiga, kesibukan saya saat ini. Kesibukan saya saat ini untuk mengisi waktu luang adalah menjadi content creator, menjadi editor video, dan membuat konten-konten yang menarik untuk bisa dinikmati banyak kalangan luas. Dengan batas usia tidak ada, yaitu saya berusaha untuk membuat konten yang bisa dinikmati oleh semua usia. Namun, dalam sesi saya sejak sebelum lulus hingga saya wisuda kemarin, saya sempat magang di beberapa perusahaan dan baru kosong di bulan November. Jadi ibarat kata saya tuh baru memulai aktivitas sebagai content creator terhitung sejak bulan November tahun 2024 hingga kedepannya nanti yang saya harapkan bisa menjunjung diri saya untuk peruntungan yang lebih baik lagi di masa depan. Dan saya tidak ingin memiliki waktu yang kosong, yang tidak ngapa-ngapain, tidak berbuat apapun selagi mencari kerja. Jadi menjadi content creator ini adalah salah satu sampingan saya agar tidak suntuk dan hidupnya monoton selagi mendaftar di Digistar intern class ini. Yang keempat, project apa saja yang pernah saya ikuti selama saya berkuliah maupun hingga saat ini. Jadi di semester 6 kemarin saya sempat mengikuti studi independen dari MSIB, di mana saya mengambil kelas yaitu kelas web development, front end dan back end. Di sana saya sedikit banyaknya mengetahui cara menggunakan Visual Studio Code, CSS, bahasa pemrograman Python, kemudian beberapa hal lainnya seperti GitHub, Bootstrap, Node.js, dan lain-lainnya. Dan itu di akhir kelas kita akan berkelompok dan membuat suatu website yang kita beri nama waktu itu Cloud Website. Kemudian di semester 7 kemarin saya mengikuti magang dari MSIB juga, yaitu di perusahaan Surya Citra Media atau SCTV yang berlokasi di Senayan City dengan posisi sebagai librarian television internship. Kemudian di semester 8 saya sibuk fokus dengan tugas akhir atau skripsi yang penelitian saya berfokus kepada pengaruh dari lamanya kita bersosial media terhadap indikasi self-diagnose dengan penyakit mental.
Karena yang kita ketahui selama masa COVID pandemi kemarin itu banyak sekali informasi mengenai kesehatan mental yang berlalu lalang di sosial media TikTok. Dan saya membuat penelitian terkait hal itu hanya untuk membuktikan apakah benar jika seseorang bermain handphone, bermain sosial media lebih dari 60 menit dalam sehari, itu mereka bisa melakukan kecenderungan untuk melakukan self-diagnose dari penyakit-penyakit mental yang mereka tonton di sosial media tersebut. Lalu kembali membahas kepada project yang saya kerjakan di awal itu yang menggunakan Visual Studio Code untuk web development, itu saya memiliki bagian untuk mengerjakan front end-nya. Dan durasi pengerjaan selama kurang lebih 3 minggu berturut-turut, dan kelompok saya mendapatkan nilai 90. Kendala yang saya hadapi selama mengerjakan proyek tersebut adalah karena basic saya bukan anak pemrograman, saya adalah mahasiswa ilmu perpustakaan dan informasi. Jadi sedikit kesulitan untuk menghafal kode-kode terbaru, untuk mengingat CSS, kode warna, itu sedikit menjadi hambatan. Dan solusinya saya bertanya kepada teman yang lebih expert di dalam bidang ini untuk penyelesaian masalah yang saya punya. Dan kebetulan saya memiliki tim yang baik yang saling mendukung satu sama lain dan bekerja sama untuk mendapatkan nilai terbaik. Dan pertanyaan terakhir adalah sebutkan tools yang saya gunakan dengan skala 1 sampai 10. Ya, menurut saya tools yang paling saya suka itu menggunakan tools Visual Studio Code. Itu saya bisa memberikan skala 9 karena saya enjoy dalam mempelajari hal itu, dan itu sebagai menurut pemula ya, saya kan adalah pemula di bidang web development, itu tidak begitu sulit, jadi masih mudah dipahami, bahasanya masih bisa digunakan, toolsnya tidak ada yang menyulitkan saya. Kemudian selain Visual Studio Code, saya juga suka dengan tools dari Bootstrap dan GitHub. Keduanya saya beri nilai 8 karena saya sering menggunakan GitHub itu ketika iseng membuat web development untuk saya lihat sendiri. Kemudian Bootstrap juga sama kemudahannya, tidak begitu menyulitkan saya dalam menggunakan tools tersebut. Mudah dipahami untuk saya yang baru mempelajari pemrograman kurang lebih selama kurang dari 1 tahun. Ya, kemudian itulah profil perkenalan diri saya. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maafkan. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami, yang saya lakukan. Sekian dari saya Tia, salam hormat, salam sayang untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.